khususnya di lingkungan kantor DPRD Pamekasan ini dan di Pamekasan secara umum. Kemudian yang kedua, dalam menyampaikan aspirasi nanti, saya mohon sampaikan aspirasi dengan tertib, dengan damai, sehingga apa yang menjadi aspirasi saudara-saudara BEM bisa ditampung oleh DPR Pamekasan. Sekali lagi, mari kita bersama-sama menciptakan situasi keamanan, ketertiban masyarakat di Kabupaten Pamekasan ini, khususnya di lingkungan DPR Pamekasan ini bisa tetap aman dan kondusif. Sekali lagi, terima kasih. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara peraturan pembentukan perundang-undangan. Itu pertama, Pak. Dan kemudian dikatakan secara material, MK mengatakan Undang-Undang Cipta tersebut ada banyak pasal yang tidak pasti secara hukum, Pak. Artinya ada ketidakpastian hukum. Lalu bagaimana dengan pasal-pasal yang kemudian ada sanksinya, Pak? Kalau tidak pasti, Pak, otomatis ada banyak kong, otomatis ada banyak penyelewengan kebijakan. Pasti itu, Pak. Kalau sudah pasti seperti hukum pidana saja, Pak, masih ada banyak konflik. Kemudian, Pak, kami menilai koruptor yang sudah ditetapkan sebagai tersangka masih mempunyai kesempatan untuk mengakali aset-asetnya yang dihasilkan dari hasil korupsi, Pak. Tetapi apa bedanya kalau kita bicara persoalan RUU perampasan aset ini, ketika koruptor hari ini misalnya ditangkap, dikena tangkap OTT sama KPK, pada hari itu juga kejaksaan maupun kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan, Pak. Artinya ini perlu kita dukung, mengingat perilaku korupsi yang sangat berat, Pak, baik dari tingkat desa sampai tingkat kepresidenan, Pak. Kita pasti paham, apalagi dari pihak kepolisian sudah pasti tahu itu, Pak. Padahal di dalam undang-undang atau di dalam peraturan Kementerian Pertanian, Pak, atau undang-undang desa, dana desa itu diperuntukkan untuk bagaimana mengelola keuangan desa supaya menciptakan desa ini secara mandiri, secara ekonomi, Pak. Diwajibkan adanya BUMDes. Kita cek sekarang di dalam SK pasti ada itu, Pak, BUMDes, Pak. Apalagi poin selanjutnya yaitu wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan kepala desa yang tidak tahu malu meminta tambahan masa jabatan, Pak. Tetapi itu menghina konstitusi, Pak. Di pasal 7 konstitusi sudah mengatur bahwa presiden dan wakilnya ini hanya menjabat selama 5 tahun, Pak, dan maksimal selama 2 periode. Itu poinnya, Pak. Kemudian di dalam pasal 22E, pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali, Pak. Dan kemudian kepala desa di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa sudah dijelaskan kepala desa itu menjabat selama 6 tahun, Pak. Artinya kepala desa tersebut sudah mempunyai keistimewaan 1 tahun daripada presiden, daripada bupati, daripada DPR, tetapi masih tidak tahu malu meminta masa jabatan ditambah. Kepala desa meminta masa jabatan ditambah, itu tidak tahu malu, betul? Tidak tahu malu itu. Seandainya, Pak, kenapa ini harus ditolak? Oke, saya minta masa jabatan ditambah, dan itu sekarang masuk prolegnas, Pak, di DPR RI. Indikasi politik kekuasaan, timbulnya otoritas. Kami sangat menyayangkan ketika ada wacana isu penundaan pemilu, Pak. Karena pertama itu sudah jelas, sudah saya sampaikan tadi di pasal 22E, pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Dan kemudian pemilu dilaksanakan secara proporsional tertutup. Kita tahu, kita membaca sejarah, mahasiswa membaca sejarah, bahwa
sistem tersebut hanya ada pada rezim Soeharto, yaitu di era Orde Baru. Kita tahu bagaimana beringasnya tangan besi pemerintah waktu itu, ketika tidak sepaham dengan pemerintah, siap-siap hilang, siap-siap meninggal. Dan kemudian ada berapa banyak nyawa Pak yang dikorbankan, ada berapa banyak darah yang dikucurkan untuk memperjuangkan reformasi pada tahun 98 Pak, apalagi pada tahun-tahun sebelumnya Pak. Jadi hal ini perlu kita sikapi untuk bagaimana nanti sistem reformasi yang diperjuangkan yang berdarah-darah kemudian kembali kepada sistem yang otoriter. Ini perlu kita waspadai. Kemudian di Kementerian Keuangan ada sebanyak 349 triliun Pak. 349 triliun Pak, bukan ribu itu. Oh Pak, empian semajer pajak kecoh sering pemerintah 349 triliun Maleon Ningbian, dan pelakunya masih belum ditangkap Pak sampai hari ini. Itu bukan hanya 2 tahun 3 tahun Pak, 5 tahun lebih sudah dilaporkan oleh PPATK, tapi sampai saat ini Pak masih belum ada kejelasan siapa pelakunya Pak. Ya mohon maaf, masih ada Pak. Bahkan atas kesengsaraan masyarakat, maka ini satu kewajiban terhadap kita untuk menyampaikan beberapa aspirasi terhadap DPRD Kabupaten Pamekasan. Maka ada beberapa poin yang akan kita sampaikan. Yang pertama, kita selaku mahasiswa dan kami atas dasar masyarakat meminta kepada DPR untuk menyampaikan kepada DPR pusat dalam rangka RUU perampasan aset bagi koruptor untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Kenapa kemudian RUU perampasan aset bagi koruptor untuk segera disahkan menjadi undang-undang? Karena yang pertama, kehadiran RUU perampasan aset bagi koruptor ini akan membantu terhadap penegakan hukum dalam rangka memberantas korupsi, sehingga kemudian instansi yang kemudian mempunyai wewenang, yang mempunyai tugas seperti KPK ini bisa merampas aset bagi koruptor tanpa menunggu putusan hakim. Karena realitas yang terjadi saat ini, banyak para koruptor yang kemudian ketika sudah dijadikan tersangka masih melakukan lobbying terhadap hakim yang kemudian tidak memiliki integritas, hakim yang tidak memiliki kejujuran. Maka dari itu kami menuntut kepada DPRD Kabupaten Pamekasan untuk secepatnya menyampaikan kepada DPR RI dalam rangka RUU perampasan aset tersebut untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Triliun yang kemudian sampai saat ini masih belum jelas keberadaannya. Karena selama ini kita selaku mahasiswa tentu mempunyai anggapan bahwa Kementerian Keuangan masih memiliki integritas, Kementerian Keuangan masih patut kita perjuangkan. Akan tetapi hari ini justru mengingat, justru memberontak terhadap pendapatan masyarakat. Karena jelas sampai saat ini 349 triliun tersebut masih belum jelas keberadaannya. Maka kami minta kepada DPRD untuk segera menyampaikan aspirasi kami, mendesak adili para perampok uang 349 triliun tersebut. Penundaan pemilu pada tahun 2024, yang mana perlu saya tegaskan bahwa wacana penundaan pemilu di sini merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi. Karena sudah jelas di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan bahwa masa jabatan presiden dan wakilnya hanya berlaku selama 5 tahun sekali. Hal itu juga dipertegas di dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, yang mana di sana dijelaskan bahwa pemilu pada intinya pemilu dilaksanakan selama 5 tahun sekali.
Akan tetapi hari ini justru kembali lagi keluar wacana itu bagaimana menunda pemilu pada tahun 2024. Maka kita perlu punya pertanyaan sangat besar. Ada apa sekarang ini? Jangan-jangan ini hanya untuk menguntungkan kepentingan kelompok tertentu, bukan atas dasar kepentingan negara, bukan atas dasar kepentingan masyarakat. Ada beberapa tuntutan yang juga kita sampaikan mengenai wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa, yang mana hal ini sangat lucu sekali dan kita sangat tidak terima, karena kemudian apabila dengan dalih untuk memperbaiki desa, bukan jabatannya yang diperpanjang, melainkan SDM yang ada di desa tersebut diberikan pembinaan untuk bagaimana mempunyai kualitas. Tetapi hari ini nyatanya tidak. Seharusnya kepala desa kalau dengan dalih untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki pembangunan masyarakat, khususnya yang ada desa, itu tidak dengan memperpanjang masa jabatannya, tetapi dengan mengadakan program-program yang kemudian bisa dirasakan masyarakat. Perlu saya sampaikan bahwa aksi demonstrasi yang kemudian kita sampaikan ini tidak ditunggangi oleh kelompok manapun, karena kami yang tergabung di dalam Aliansi BEM Fakultas Universitas Madura ini murni sudah melakukan kajian, sudah melakukan kajian data untuk bagaimana kita sampaikan terhadap DPRD Kabupaten Pamekasan, karena sudah jelas tugas dan tanggung jawab dari DPR itu sebagai penyambung lidah aspirasi masyarakat. Akan tetapi hari ini justrunya tidak, kawan-kawan, karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang justru hal itu sangat merugikan terhadap rakyat. Akan tetapi DPR tetap menyetujui putusan tersebut. Kemudian inkonstitusional, baik cacat secara formil dan material, Pak. Tetapi pada hari ini pemerintah dengan DPR yang diberikan waktu oleh MK selama 2 tahun untuk memperbaiki produk hukum tersebut, malah mengesahkan perpu, Pak, atau peraturan pengganti undang-undang, Pak. Bukan memperbaiki itu, Pak. Artinya Mahkamah Konstitusi ini dianggap apa ini oleh DPR maupun pemerintah? Apakah pemerintah merasa lebih paham dengan Mahkamah Konstitusi? Terus apa namanya Mahkamah Konstitusi? Di mana harkat dan martabatnya Mahkamah Konstitusi? Dan di mana aspirasi-aspirasi yang disampaikan berkali-kali, Pak? Ini sudah 3 kalinya, Pak, baik dari pusat maupun di daerah, penolakan persoalan Perpu Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Bukan keseluruhan, Pak, tetapi kepada pasal-pasal yang tidak ada kepastian hukum, Pak. Biasanya persoalan denda, kemudian persoalan sengketa dan lain sebagainya, Pak. Persoalan ekonomi dan lain sebagainya, Pak. Apalagi misalnya persoalan kontrak kerja, Pak. Itu kami ini mahasiswa yang mau lulus ataupun mahasiswa yang telah negara tidak mau melindungi, Pak. Ini menjadi kecemasan tersendiri, Pak. Jadi kami tidak mau anarkis, kami hanya ingin menyampaikan kepada DPRD Kabupaten Pamekasan untuk bagaimana nantinya ini disampaikan, Pak. Dan mohon, karena kita semua ini berkali-kali menyampaikan aspirasi di DPRD Kabupaten Sampang, dan setiap tuntutan itu pasti, Pak, ditandatangani, Pak. Tetapi tindak lanjut apakah aspirasi kita itu nyampe atau tidak, itu tidak jelas, Pak. Jadi kami berharap di kepemimpinan Bapak saat ini itu bagaimana kalau nanti ini sepakat, tolong berikan kami dokumentasi, berikan kami bukti bahwa aspirasi kami memang nyampe ke DPRD, Pak. Saya diusut tuntas, Pak. Dan juga beberapa hari yang lalu tentang perencanaan undang-undang perampasan aset yang diperuntukkan untuk para koruptor, mohon segera disampaikan juga, Pak. Kalau memang Bapak ini menjadi bagian dari masyarakat, aliansi
Informasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Mahasiswa Universitas Madura terhadap beberapa permasalahan yang dianggap penting untuk disikapi. Mengingat pentingnya rasa keadilan publik dan pentingnya kesejahteraan masyarakat yang diantaranya: satu, menuntut DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset bagi koruptor karena hal itu dinilai sangat penting untuk memperbaiki perilaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun terkait hal ini sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 18 ayat 2, bahwasanya jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Ada kekurangan mengenai kurun waktu selama 1 bulan sehingga pelaku tipikor dapat melakukan upaya untuk memanipulasi aset hasil korupsi. Beda halnya dengan RUU perampasan aset bagi koruptor. Ketika seseorang dijadikan tersangka atau tertangkap OTT tindak pidana korupsi, maka hari itu juga penegak hukum dapat melakukan penyitaan terhadap aset yang patut diduga alat atau hasil dari korupsi. Lalu yang kedua, menolak wacana perpanjangan jabatan presiden karena hal ini mencederai konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7, bahwasanya presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Menolak revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sudah masuk prolegnas karena yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 pasal 9. Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak pelantikan. Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sudah dianggap pantas dan dinilai dapat menumbuhkan hasrat absolute power, kekuatan dalam negara demokrasi, mengingat problematika yang ada di desa notabene cenderung tidak kondusif. Mengecam upaya penundaan pemilu 2024 dan wacana pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup karena hal itu jelas menghina Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat 1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Pelaku TPPU di lingkungan Kemenkeu karena hal itu sangat merugikan negara dan sangat melukai hati masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang terpaksa membayar pajak untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu yang kelima, cabut Perpu Cipta Kerja, produk hukum yang cacat formil dan materi, produk hukum yang sudah ditetapkan inkonstitusional oleh MK dengan surat putusan nomor 91/PPU/58 tahun 2020 yang dengan tegas ditetapkan cacat formil dan adanya ketidakpastian hukum. MK memberikan waktu
kepada DPR selama 2 tahun untuk memperbaiki prosedural pembuatan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 dan pasal-pasal yang dianggap inkonstitusional dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Akan tetapi pemerintah dan DPR membuat dan mengesahkan Perpu Cipta Kerja. Berlandaskan argumentasi yang sudah diutarakan sebelumnya, maka dengan ini kami Aliansi Fakultas dan Mahasiswa Universitas Madura tiba pada keputusan. Poin 1. Menurut rancangan undang-undang perampasan aset bagi koruptor untuk segera disahkan karena adanya kekosongan hukum dan untuk memperbaiki maraknya pelaku korupsi. 2. Menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan kepada kepala desa karena hal itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa pasal 39. 3. Menolak wacana penundaan pemilu dan pemilu dengan sistem proporsional tertutup karena dinilai menghina Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E dan menantang sejarah perjuangan reformasi. 4. Tangkap dan adili pelaku TPPU di lingkungan Kemenkeu karena hal itu sangat merugikan negara dan sangat melukai hati masyarakat, khususnya masyarakat miskin. 5. Cabut Perpu Cipta Kerja karena cacat formil dan material. Yang saya hormati teman saya Bapak Ali Maskur, Ketua Komisi 1. Yang saya banggakan teman lama saya ini Mas Imam. Siapa? Ketua? Jadi mahasiswa yang semangat yang luar biasa walaupun bulan Ramadan. Teman-teman aparat kepolisian yang dengan sabar menemani kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa ini kita sedang melakukan ikhtiar perjuangan mulia, perjuangan suci untuk rakyat Indonesia. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan di bulan Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kita walaupun kita tidak ngaji di musola, tidak sholat di masjid, tetapi insya Allah berpanas-panasnya kita di jalan ini juga termasuk amal soleh dan insya Allah Allah akan membalas dengan balasan yang luar biasa. Bahwa kehadiran saudara-saudara para aliansi BEM Unira ini sekarang ini serius. Kenapa? Karena tidak biasanya mahasiswa itu melakukan unjuk rasa kemudian didampingi oleh dosen. Hari ini saya merasa terharu, merasa bangga karena Unira sebagai pelopor penggerak untuk memperjuangkan nasib rakyat dan itu betul-betul dikawal oleh dosen. Saya kira tidak hanya Pak Imam yang mengawal ini, tetapi seluruh sivitas akademika Unira semua punya atensi yang sama, cuma diwakili oleh beliau. Terima kasih Pak Imam. Selalu mengawal setiap ada demo, Pak. Pak. Saya tentu mengapresiasi dan setelah menyimak, mendengar terhadap apa yang telah disampaikan sesuai dengan orasi tadi, semua tuntutan saudara itu layak untuk kita perjuangkan bersama. Apakah itu undang-undang perampasan aset? Memang harus. Ketika negara ini sekarang sedang kampanye untuk pemberantasan korupsi, ketika DPR RI kemudian melakukan berakrobatisasi, tentu rakyat sudah pandai, sudah cerdas. Oleh karena itu, di momen pemilu yang akan datang 2024, masyarakat sekarang tinggal bisa memilah dan memilih kira-kira partai mana yang benar-benar konsisten dan istiqomah memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai. Kemudian
terkait dengan wacana penundaan pemilu. Kami sepakat dengan saudara-saudara bahwa itu adalah amanah undang-undang. Kami apapun kebijakan pemerintah, kalau itu menabrak aturan, tentu harus kami tolak apapun konsekuensinya. Terhadap sistem pemilu tertutup, saya kira 90% anggota DPR di seluruh Indonesia itu tidak setuju. Kenapa? Karena itu sudah melanggar aturan dan ini tentu akan menimbulkan kegaduhan politik nanti. Sepakat dengan sistem proporsional tertutup itu, sehingga kesimpulannya atas apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara, kami secara kelembagaan mewakili DPRD ini siap 100% untuk mengawal dan akan berkirim ke yang bersangkutan, misalnya ke DPR RI atau kemana. Silakan teman-teman nanti disusut konsepnya bagaimana. Kami nanti tinggal membuat berita acara, akan kami sampaikan ke pusat terhadap tuntutan-tuntutan saudara, dan silakan dikawal. Karena berhubung hari ini hari terakhir, mungkin tidak memungkinkan. Oleh karena itu, saya berjanji selambat-lambatnya hari pertama efektif, nanti semua proses sudah selesai. Dan silakan teman-teman mengawal di kantor DPRD itu, termasuk juga bukti-bukti konkret yang akan kita lakukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas atensi saudara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak, kami menghargai keputusan sampean dan kami berharap semoga itu terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.